warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Nah, bagaimana? Apakah hari ini kalian sehat? Alhamdulillah, sehat ya. Nah, untuk hari ini apakah hadir semua? Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah pemahaman kepadaku. Amin. Nah, anak-anak, untuk hari ini Ibu akan membawakan tema tentang pengalaman. Coba, apa itu pengalaman? Pengalaman adalah hal yang pernah dialami, ya. Nah, pengalaman apa saja sih Bu yang akan kita bahas hari ini? Nah, seperti contohnya kerjasama di lingkungan rumah. Nah, pengalaman kalian kalau di rumah itu bagaimana? Ngapain aja? Nah, kita akan ceritakan di sini ya. Terus apa lagi Bu? Ada sifat-sifat benda dan juga alat ukur. Nah, alat ukur yang biasa kalian pakai sehari-hari di rumah atau yang biasa kalian temui di sekitar rumah itu apa saja? Nah, kita akan bahas ya nanti. Nah, selanjutnya adalah kerjasama di lingkungan rumah. Nah, coba, ada yang tahu rumah itu apa? Ya, rumah itu adalah tempat tinggal, tempat berteduh, terus juga tempat untuk beristirahat. Nah, Ibu mau tanya, biasanya di rumah suka kerja sama nggak sama keluarga? Suka. Contohnya apa? Kerja sama keluarga. Oh iya, nyapu Bu, bersih halaman. Terus apa lagi? Oh iya, bersihin isi rumah. Terus juga bersihin kamar mandi, bersihin kamar pribadi. Nah, itu adalah bentuk kerjasama. Kalau misalkan kerjasama di dapur, contohnya apa saja? Masak, betul. Terus apa lagi? Membuang sampah, ya, menjaga kebersihan atau lingkungan di dapur. Itu termasuk dalam kerjasama di rumah. Bagus. Nah, itu adalah termasuk pengalaman atau contoh kerjasama di rumah. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Di rumah kalian ada tidak benda-benda yang sifatnya cair? Ada. Contohnya apa? Ya, betul, air. Terus apa lagi? Bensin. Ya, bensin. Terus apa lagi? Sirup. Ya, pokoknya benda cair itu adalah benda yang berbentuk cairan. Kalau benda padat, contohnya apa? Benda padat. Oh iya, kayu, betul. Terus apa lagi? Besi. Terus apa lagi? Lemari. Pokoknya benda padat itu adalah benda yang bersifat padat. Selanjutnya adalah contoh dari benda gas. Contohnya apa? Yang kalian ketahui, yang kalian tahu di rumah kalian apa? Ada yang benda gas? Oh iya, gas itu Bu. Gas LPG ya, dalamnya itu adalah benda gas. Balon udara juga gas. Oksigen katanya. Oh iya, boleh ya. Nah, itu adalah salah satu contoh benda gas, benda padat dan benda cair yang ada di sekitar rumah kalian. Betul, kalian hebat-hebat. Nah, selanjutnya kalian kalau di rumah ya punya alat ukur tidak? Punya, ya. Alat ukurnya apa saja? Biasanya kalau untuk mengukur panjang suatu benda itu pakai apa? Betul, pakai penggaris. Kalau kalian ingin mengukur berat gula, nah itu pakai apa ngukurnya? Bisa nggak pakai penggaris?
Oh, nggak bisa. Bisa pakai apa? Pakai timbangan. Kalau kalian ingin mengukur tinggi badan, pakai apa? Pakai meteran. Betul. Jadi alat ukur itu disesuaikan penggunaannya ya. Tidak bisa mengukur gula memakai penggaris atau mengukur panjang bangku memakai kiloan. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, sekarang ibu mau punya tugas nih. Coba ya. Kalian sebutkan benda-benda yang bisa diukur menggunakan penggaris. Coba sebutkan dulu apa? Buku, betul, bisa diukur pakai garis buku, bisa. Terus beras bisa diukur pakai penggaris? Enggak, beras itu bisanya pakai kiloan. Kalau enggak kiloan juga pakai liter, betul. Terus apalagi yang bisa dipakai untuk mengukur menggunakan penggaris? Contohnya pensil. Pensil bisa diukur pakai panjangnya pakai penggaris? Bisa. Nah, betul. Terus ibu juga mau tanya, bentuk benda cair apa yang sering kita gunakan di rumah? Air, betul. Ini nih, air adalah benda cair yang sering kita gunakan. Tahu tidak, manfaat air itu sangat banyak. Selain memberikan banyak manfaat dan kesehatan, juga bisa menghilangkan rasa haus. Betul. Nah, terus kalian juga di rumah suka melakukan kerjasama dengan keluarga, bisa berdiskusi atau mungkin mengerjakan pekerjaan rumah secara bersama-sama. Nah, itu merupakan kerjasama atau gotong royong di rumah. Oke. Nah, ada yang ditanyakan? Nah, kita lanjut lagi ya. Jadi, tadi yang sudah ibu jelaskan, yang namanya gotong royong atau kerjasama di rumah itu, yaitu dilakukannya dengan keluarga, dengan kakak, dengan adik, dengan ibu, dengan ayah. Nah, itu merupakan bentuk kerjasama di lingkungan rumah, betul. Nah, terus gimana nih Bu? Apakah benda cair, benda padat, dan benda gas itu sering kita gunakan? Tentu, karena benda-benda itu adalah benda yang selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah disebutkan ya contohnya, kalian hebat. Nah, terus selanjutnya adalah alat ukur. Nah, alat ukur ini juga penting kalau kalian misalkan mau membeli sesuatu supaya ukurannya pas, itu kita bisa menggunakan alat ukur. Mau beli beras 3 kilo, nah maka alat ukurnya menggunakan kiloan. Kalau ingin membeli tambang 2 meter, nah berarti alat ukurnya menggunakan meteran. Jadi alat ukur ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, memudahkan kita untuk memakainya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, paham? Nah, kita lanjut lagi ya ke pertanyaannya, yaitu ibu mau ngasih pertanyaan, silakan kalian jawab secara bersama-sama ya. Coba. Bentuk kerjasama di lingkungan rumah adalah A. Saling membantu ibu memasak sayur di dapur. B. Setiap hari Regu Piket mengerjakan tugas. C. Ibu mengepel, menyapu halaman rumah. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Betul, jawabannya yang A. Nah, karena pekerjaan di dapur itu merupakan pekerjaan atau kerjasama yang dilakukan di lingkungan rumah. Kenapa kalau Regu Piket itu tidak termasuk pekerjaan yang dilakukan di lingkungan rumah? Karena itu dilakukan di sekolah ya. Terus selanjutnya, tidak berubah bentuk. Keras adalah sifat dari benda apa kira-kira? Ya, padat. Ya kan, karena benda padat itu tidak berubah bentuk. Terus juga keras. Terus selanjutnya, minyak, air
Air adalah contoh benda. A. Gas. B. Cair. C. Padat. Jawabannya apa? B. Betul, karena air dan minyak itu merupakan contoh benda cair. Rio ingin mengetahui berat gula yang ada di kantong plastik. Itu sebaiknya Rio menggunakan alat ukur. Apa kira-kira? A. Meteran. B. Timbangan. C. Penggaris. Nah, ingin mengetahui berat gula berarti memakai timbangan. Nah, meteran digunakan jika ingin mengukur panjang suatu benda, berat suatu benda, kedalaman suatu benda. Jawabannya adalah ya, panjang suatu benda. Oke, terima kasih. Berarti kalian sudah paham ya untuk materi Ibu hari ini. Selanjutnya Ibu mau ngasih tugas. Silahkan kalian berikan contoh kegiatan yang biasa kalian lakukan di rumah, bentuk kerjasama di lingkungan rumah. Selanjutnya kalian juga cari contoh benda padat, cair dan gas yang sering kalian lihat atau sering kalian gunakan di lingkungan rumah. Selanjutnya adalah yang terakhir, silahkan kalian beri contoh menggunakan alat ukur ya untuk mengukur suatu barang. Boleh itu penggaris untuk mengukur barang yang ada di rumah kalian, atau menggunakan meteran, atau menggunakan timbangan. Silahkan disesuaikan dengan alat ukur yang ada di rumah kalian ya. Itulah yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan semoga kalian semua bisa memahami pembelajaran hari ini dan mengamalkannya ya. Selanjutnya Ibu tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.